Hai teman-teman, kita sambil nunggu uh, partner MC saya dan hostnya untuk join. Oke, jadi pagi hari ini kita akan ngadain acara yang namanya OMG, yaitu obrolan milenial zaman now. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah pagi ini luar biasa. Oke, kita sambil nunggu host tamu kita sama sama pematerinya. Kita mau sapa dulu dong teman-teman yang pagi ini sudah mantengin live IG kita. Oke, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan kami berdua ya kan Mbak. Kali ini pagi ini kita nggak ngabuburit Quran. Jadi kali ini kita acaranya spesial lagi, namanya OMG, obrolan milenial zaman now. OMG, benar sekali. OMG, obrolan milenial. Tapi bukan pakai G ya, tapi pakai J. OMG. Obrolan milenial zaman now. Apa sih obrolan milenial zaman now itu? Yang pasti kita tuh bahas cerita-cerita, berbicara, ngobrol-ngobrol, diskusi gitu dengan orang-orang yang pakar dalam ahlinya. Pakar dalam ahlinya. Pakar dalam ahlinya. Ahli dalam bidangnya gitu. Dan kali ini kita mengundang seorang sosok perempuan yang milenial, cukup milenial dan milenial dan terkenal. Milenial dan terkenal gitu. Jadi kita undang, namanya itu adalah Kak Hijrah. Beliau itu juga backgroundnya sebenarnya sama saya Mbak, lulusan Unmul. Aduh, saya promosi Unmul jadinya. Lulusan Unmul dan punya background organisasi yang sama. Cuman kita beda apa ya? Beda generasi, beda mau bilang beda angkatan aja susah. Beda angkatan, tapi angkatannya agak mirip-mirip kok kami berdua. Nggak jauh lah ya kan? Nggak jauh dong. Kemudian host tamu. Nah, jadi yang mungkin ada yang bilang, kenapa sih kita berdua aja ya? Karena kita berdua yang selalu menemani kalian selama sebulan ini. Nggak ada, kita nggak rame loh. Jadi kali ini kita bakal bersama dengan seseorang host tamu. Jadi nanti setiap sesinya akan ada host tamu ya Mbak ya. Jadi hanya kita berdua. Host tamunya itu adalah Kak Asti. Siapa sih Kak Asti? Kak Asti ini adalah juga seorang sosok fenomenal
fenomenal di balik papan, dan beliau itu juga suka membuat sesuatu dengan ide-ide cemerlang. Dan biasanya ide-ide cemerlang yang beliau buat itu selalu melejit. Wah, kalau ibaratnya di TV gitu kan, lagi buat sinetronnya itu langsung ratingnya tinggi gitu kan. Nah, beliau tuh seperti itu juga, dan beliau juga salah satu founder dari komunitas sosial, komunitas berbagi yang Masya Allah gitu, dari niatannya kecil sampai akhirnya komunitas itu besar gitu. Komunitas itu adalah Ikhtiar Bumi. Wow. Gitu. Kita undang kali Mbak ya mereka berdua. Kak boleh, tapi belum Kak Astinya belum join. Kita tunggu Kak Asti dulu ya. Oke, boleh. Iya, kita ucapkan selamat datang semuanya yang udah pada nonton hari ini. Selamat bergabung dengan kami. Selamat mendengarkan celoteh-celotehnya kami berdua. Tapi kali ini kita nggak hanya berdua, kita kedatangan dua orang hebat. Ada Kak Hijrah dan Kak Asti. Sambil menunggu mereka, berasa siaran radio ini. Sambil menunggu mereka, mungkin kita sampaikan dulu, ini acara apa sih Mbak? Kenapa harus kita berdua terus gitu? Acara apa sih sebenarnya nih Mbak? Oke, jadi sebenarnya kita ini kan kolaborasi ya. Kita punya acara yang namanya Kios Ramadan, kolaborasi inspiratif online shop gitu ya. Shop. Iya. Aku lupa. Jadi kita memang punya kegiatan yang Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak Asti. Selamat bergabung Kakak Asti. Jadi aku lanjutin dulu ya. Silakan. Aku lanjutin dulu. Jadi kita ngadain acara ini kerjasama dari Sobat Muslimah, Inspira Muda, terus ada Peduli Barang dan Rumus Milenial. Nah, kita ngadain acaranya judulnya Kios Ramadan itu. Dan Kios Ramadan punya rangkaian acara. Salah satunya adalah yang pagi ini judulnya OMG gitu ya. OMG. Obrolan milenial zaman now. Benar, nah, memang ini sebenarnya obrolan ringan. Aduh, susahnya aku ngomong obrolan. Iya. Agak obrolan sulit ya, ringan, tapi kita pengen tetap siapapun yang mendengarkan live kita ini mendapatkan faedah lah ya. Jadi bukan sekadar obrolan yang berlalu begitu saja. Betul gitu. Makanya temanya pagi ini adalah gimana caranya kita sebagai orang milenial mendesain Ramadan. Nah, kenapa kita mengundang Kak Hijrah ini? Karena beliau ini sosok milenial dan cukup mampu lah ya untuk membawakan materi ini. Gimana caranya sih dari pengalamannya beliau mendesain Ramadan supaya keluar dari Ramadan ini kita jadi glowing gitu ya. Glowingnya bukan secara fisik, cuma secara fisik aja gitu ya, tapi juga secara ruhiyahnya. Oke, selain itu Pak, ada apa lagi sih Mbak selain ada juga ngabuburit? Ada juga ngabuburit Quran. Jadi itu adalah ngaji. Ada 10 orang kontributor yang akan bergantian mengaji atau tilawah Quran setiap hari sore jam 4, dan itu juga live. Dan kontributor-kontributor ini akan gantian ngaji dalam waktu dari jam 4 itulah pokoknya ya, startnya untuk menyelesaikan satu juz. Ya. Jadi sambil ya ngabuburit gitu, tapi ngabuburitnya sambil baca Quran. Terus kita juga punya Al-Kahfi Time. Ini setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat pagi jam 8 kita akan mengundang para hafiz untuk memandu kita baca Quran surah Al-Kahfi gitu. Nah, yang pamungkasnya nanti di akhir acara, di akhir bulan Ramadan insya Allah kita ada acara pamungkas. Dan siapa yang kita undang masih kita rahasia ya. Tapi yang pasti teman-teman harus pantengin. Kenapa? Karena nanti di sesi terakhir kegiatan kita ini kita akan bagi-bagi THR. Luar biasa. Bagi-bagi THR. Aduh, saya kalau dengar THR pengen ikutan nimbrung, boleh nggak nih? Kirain pengen ngamplop. Amin, mana tahu bisa ngamplop.
Amin. Amin. Halo Kasti, selamat bergabung di kita. Kita sapa dulu Kasti ya. Silakan. Apa? Ini format kita ini seperti mengingatkan pada sesuatu gitu ya. Format Iya. kita bertiga ini. Apa Format, sih itu? Format kita bertiga ini. Kasti, apa kabar pagi ini? Gimana Ramadannya? Alhamdulillah sehat luar biasa, insya Allah. Lagi sibuk apa Kasti? Lagi sibuk. Ini sibuk nge-live. Ini sepertinya Enggak sih banyak ya. penggemarnya Kasti nih di kolom komentar. Boleh disapa dulu Kasti penggemar-penggemarnya. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Mbak Risna, Masya Allah ada Mbak Sarnian juga ya, Masya Allah. Mudah-mudahan, ini berapa lama Mbak kita nge-live-nya? 1,5 jam sampai jam setengah 11. Oke, mudah-mudahan 1,5 jam ke depan teman-teman gak bosen ya menemani saya di sini. Menemani kami di sini, jangan bosan ya. Iya, Masya Allah. Oke. Kita akan serahkan tampuk kekuasaan MC, moderator dan host kepada Kak Asti. Nanti Silakan, saya Kak juga Asti. sambil mengundang. Oh, saya undang dulu ya pemateri kita ya. Boleh, boleh, boleh. Siap. Tapi kita nggak janjian bajunya ini ya, senada, seirama. Masya Allah. Oh iya, kerudung ya, Masya Allah. Padahal nggak Itulah janjian. Ya. Masya iya. Allah juga. Padahal Iya. nggak janjian loh ya. Masya Jadi Allah, jilbab, keren jadi deh. jilbab kayak ini, jadi jilbab kayak ini pink juga. Kuantumnya nyambung deh ya. Masya Silakan Ya. Asti. Mungkin itu namanya jodoh di antara kita bertiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, ini berarti kita langsung mulai ya. Iya, langsung aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa dulu nih kawan-kawan dari Instagramnya Rumus Milenial dan juga Sobat Muslimah. Pagi hari ini kita ada dalam program kios ya. Tadi itu kios yang udah disampaikan Mbak Era, dan insya Allah hari ini saya akan menemani kakak hijrah ya. Memang gila kakak kan ya? Kan kita Kakak seumuran dong. semua ya. Iya, siap. Jadi insya Allah pagi hari ini saya akan menemani Kak Hijrah ya, Nur Hijrah Ismail, yang insya Allah pagi hari ini bakal sharing-sharing ke teman-teman gimana sih dengan tema yang sangat menarik ya, yang ada tadi glowing-glowing, yaitu bagaimana cara mendesain Ramadan kita agar keluar dari bulan Ramadan ini kita tuh akan glowing, bukan cuma glowing secara fisik, tapi glowing juga mungkin secara wajah ya, karena kan ruhiyahnya semakin ditambah, tapi kita juga akan glowing secara keimanan pastinya. Nah, dan pagi hari ini sudah bergabung pastinya udah ada Kak Hijrah ya, dan insya Allah saya akan menyapa dulu Kak Hijrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Asti. Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Hijrah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Allah kasih kekuatan nih meskipun hamil 7 bulan ini. Tapi Masya Masya Allah gitu. Allah. Gitu ya, berpuasa Allah nggak lemes-lemesin gitu, tapi semangat Allah berikan alhamdulillah sampai saat ini. Masya Allah. Oke, nah berarti ini udah semua ya, udah lengkap. Kak Hijrah juga alhamdulillah udah ada bersama dengan kita. Dan kawan-kawan juga pastinya udah nggak sabar nih, pengen menyimak kira-kira apa yang bakal kita sharingkan hari ini terkait dengan mendesain Ramadan biar keluar dari Ramadan ini glowing. Berarti kita udah bisa mulai ya, Kak Hijrah? Ya, Siap. Oke, pastinya bulan Ramadan ini kan bulan yang spesial banget nih. Karena saking spesialnya, maka memang anjuran orang-orang yang berada di dalam Ramadan ini juga bukan orang-orang yang sembarangan ya. Kan yang Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, gimana nih Kak Hijrah?
tips-tips ya, khususnya kaum milenial nih, karena kita tahu ya para followersnya Rumus Milenial dan juga Sobat Muslimah nih anak-anak milenialnya Balikpapan. Gimana tips-tipsnya agar kawan-kawan khususnya kaum milenial ini bisa memulai Ramadan ini, kan masih di awal-awal nih, bisa mengawali Ramadan ini hingga nanti di ujungnya tetap istiqomah dan keluarnya dengan cering-cering, glowing. Silakan Kak Hijrah. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Jadi kita perlu bersyukur sekali kepada Allah ya, Tuhan kita semua, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat yang Allah kasih sampai hari ini. Kita 3 bulan yang lalu mungkin ya berdoa gitu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah berkahi kami gitu ya di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini puji syukur kepada Allah gitu, kita dipertemukan sama Allah dengan bulan Ramadan. Banyak mungkin orang-orang di luar sana gitu kan yang tidak sampai usianya pada bulan Ramadan ini, tapi kita gitu Allah kasih kesempatan bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yang kata Allah, ya Allah ada banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan, dan Allah itu memberikan perintah ini cuma untuk orang-orang yang beriman. Dan itu kan Allah, kalau katanya para ulama itu kan ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Orang-orang berimannya di sini tuh bukan orang-orang yang imannya tinggi-tinggi semua gitu, tapi untuk semua kalangan, yang imannya rendah, yang imannya sedang, yang imannya tinggi, semuanya dipanggil sama Allah. Kita semuanya dipanggil sama Allah untuk menyambut Ramadan ini, untuk meningkatkan keimanan kita, dan ujungnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu tadi. Mohon maaf, ini suara ini kedengaran ya? Nggak apa-apa. Sinar itu dimain ya. Ya, jadi mungkin kita awali dulu dari flashback kita, bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan itu tadi. Bagaimana kita, posisi hati kita sebelum kita bertemu dengan Ramadan. Ada yang mungkin udah 3 bulan Ramadan gitu ya. Kalau para sahabat yang dulu ya, para salafus salih, itu mereka sudah berdoa untuk bisa bertemu dengan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya, dan kemudian mereka berdoa lagi setelah Ramadan itu, berdoa lagi semoga Allah menerima amalan ibadah mereka itu sepanjang 6 bulan setelah Ramadan. Nah, sedangkan yang mungkin yang populer ya untuk umat Nabi Muhammad itu ya, setelahnya 3 bulan ya, dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan akhirnya kita ketemu sama bulan Ramadan. 3 bulan sebelumnya kita udah diperingatkan untuk bisa ketemu Ramadan. Nah, gimana cara kita bisa mempersiapkan Ramadan itu dari sebelumnya, dan itu akan juga berpengaruh terhadap amalan-amalan ibadah kita nanti di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, jadi kan kita doanya tuh di bulan Sya'ban biar bisa di bulan Rajab, bulan Sya'ban biar bisa diberkahi ya. Kita akhirnya karena Ramadan udah mau datang, persiapan apa nih yang sudah kita persiapkan? Kita mungkin bisa mempersiapkan hati kita, mempersiapkan ilmu, kemudian memperbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi ada juga gitu kan orang-orang yang kayaknya biasa aja gitu, Ramadan udah mau datang tapi perasaan hati kita tuh kayak nggak berseri-seri, nggak bahagia, kayak biasa aja gitu. Berarti ada something wrong gitu dengan hati kita gitu kan. Kita mungkin harus bisa mempertanyakan gitu, karena salah satu tanda dari keimanan itu adalah kita berbahagia ya, kita cinta dengan Ramadan dan rindu sekali pengen ketemu sama Ramadan, karena Ramadan ini istimewa, spesial banget, nggak ada keutamaan ya yang banyak yang Allah berikan di bulan-bulan lain selain di bulan Ramadan ini. Dan ibarat sebuah rumah ya, kalau misalnya kita tuh Ramadan itu tamu spesial, kita pasti pengen mempersiapkan segala hal
kalau kayak misalnya kita mau ada tamu tuh, kita mau ngepel rumah, kita bersih-bersih, kita mempersiapkan semua bekal, semua kebutuhan yang dibutuhkan sama tamu kita kasih makanan terbaik, kita kasih minuman terbaik. Kemudian kalau misalnya kita ibaratkan Ramadan itu adalah perjalanan, kita pasti akan mempersiapkan bekal gitu agar nanti perjalanan kita itu berkesan, punya kenangan yang manis, punya kenangan yang indah gitu. Nah, apakah kita sudah mempersiapkan itu sebelumnya? Ya, kalau misalnya itu tuh. ternyata biasa saja gitu, Masya Allah, itu sangat berpengaruh sekali juga dengan semangat kita untuk menyambut Ramadan. Bahkan mungkin ada gitu, Masya Allah. Apa ya Kak Asti? Jadi kalau kita tuh ibarat hidup kita ini kan adalah kumpulan waktu ya. Kalau katanya Allah di dalam Quran surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah tuh bersumpah dengan waktu. Saking pentingnya waktu itu buat kita gitu. Sesungguhnya orang-orang itu merugi kecuali orang-orang yang berbuat kebajikan, ya kan? Jadi nggak ada orang di dunia ini yang ibaratnya mendapatkan keuntungan gitu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan tentu konsekuensi dari iman itu adalah kebajikan. Allah selalu menjadikan iman itu dengan konsekuensi, dengan kebajikan gitu, dengan amal soleh. Nah makanya salah satu amal soleh yang utama yang Allah perintahkan kepada kita adalah bulan Ramadan ini. Nah gimana caranya biar kita bisa mendesain Ramadan kita ini dengan berarti gitu ya, dengan biar bisa lebih berarti, biar bisa lebih maksimal adalah dengan ya tipsnya salah satunya adalah dengan dipersiapkan. Ya misalnya kalau kita ya, kalau dulu waktu masih kecil tuh kita punya buku apa tuh Mbak? Buku Iya. Benar. Nah mudah-mudahan ini bukan menjadi sesuatu hal yang kita tinggalkan, tapi terus kita budayakan gitu ya. Kita bikin jurnal Ramadan gitu. Hari ini kita mau di bulan Ramadan nanti target-target kita tuh apa aja. Karena emang sesuatu yang nggak di-planningkan, sesuatu yang nggak kita rencanakan itu pasti bakal buyar. Ya nggak sih? Saya pun masih tetap gitu, meskipun nggak dicatat di buku, tapi saya catat di handphone jurnal Ramadan. Jadi target-target Ramadan apa aja, terus dievaluasi berdua sama suami. Jadi kami bikin target-target Ramadan gitu kan, selama 1 bulan itu sholatnya gimana, sholat tarawihnya, kemudian infaknya, dan lain-lain, sholat tahajud, duha, dan lain-lain, semua itu, semua rangkaian ibadah yang wajib dan yang sunnah, itu semuanya kita catat, kita kasih target, terus kita evaluasi setiap hari, seperti itu. Mungkin itu Masya dulu, Allah. Iya ya. Buat para jomblo jangan agak-agak ngenes ya. Soalnya tadi kan ngebahas nih bikin jurnal Ramadan yang itu Ibadahnya sama menjadi bahan suami. evaluasi bersama suami. Jadi mohon maaf ya para millennials. Mudah-mudahan makanya nih tadi tuh kan juga Kak Hijrah bilang ya bahwa ketika kita masuk ke bulan Ramadan sebenarnya yang disampaikan Kak Hijrah tadi itu ada 3 yang harus dipersiapkan, yaitu tentang hatinya, gimana state hati kita nih mau menghadapi Ramadan. Lalu ilmu, memang benar ya, kalau kita mau ibadah tanpa ilmu tuh juga jadinya kita khawatir ibadah kita tuh udah benar gak sih gitu. Jadi memang kita harus punya dulu ilmunya nih, ilmu tentang Ramadan. Oh, sholat tarawih berapa rakaat gitu. Siapa tahu ada yang belum tahu, kan bisa jadi ya Kak ya. Ada yang belum tahu, bener loh bisa jadi kan. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Nah, terus itu yang ketiga adalah doa. Nah, buat tadi yang udah mulai-mulai ngenes dengan kata-kata suami istri, banyakin doa guys ya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ya yang Allah. masih single Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Amin ya Allah. Jadi nanti Syawalan bisa ngundang. Jangan lupa undang kami berempat. Oke. Oke, nah tadi itu adalah gimana cara untuk menyiapkan di awal Ramadan. Nah, sekarang nih kita udah masuk di bulan Ramadan nih, Kak Hijrah. Nah, gimana caranya? Karena kan biasa tuh ya Kak ya,
Kan kalau di awal-awal Ramadan tuh memang masih semangat banget nih. Nanti kalau udah masuk di pertengahan, biasanya udah mulai agak-agak gimana Kendor. gitu. Nah, mungkin Kak Hijrah punya tips nih. Tips gimana untuk menjaga keistiqomahan itu. Mungkin tadi salah satunya melalui jurnal Ramadan tadi ya. Nah, atau mungkin ada tips-tips lain yang Kak Hijrah bisa sampaikan. Silakan. Oke, baik. Jadi kan kalau istiqomah itu kan sesuatu yang Allah berikan, dan itu harus kita minta sama Allah, ya kan? Kita nggak bisa, kan istiqomah ada ikhtiar, dan ikhtiar itu harus kita barengin dengan doa, karena emang sesungguhnya Allah itu yang membolak-balikan hati kita kan ya. Bisa jadi emang di awal-awal Ramadan ini kita semangat, semuanya pengen beramal soleh, apa aja yang pengen kita lakuin, tapi di tengah-tengah akhirnya kita jadi kendur. Nah, makanya di setiap doa-doa kita tuh jangan pernah lepaskan minta doa sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik gitu. Ya Allah gitu kan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, dan kita minta nih diarahin hati kita tuh di dalam ketaatan. Semoga Allah menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Kemudian juga kita harus bisa mencari lingkungan, ya kan? Atmosfer itu sangat penting. Atmosfer yang mendukung kita untuk bisa beramal sholih. Misalnya kalau misalnya kita tadarusan sendirian itu kan pasti kadang-kadang banyak godaannya ya. Godaannya adalah scrolling, ya kan? Bisa jadi kalau misalnya seharian nggak ada kegiatan, kita bisa seharian juga scrolling, akhirnya lupa baca Quran, lupa duha, lupa yang lain gitu ya. Jadi makanya kita juga harus bisa mencari ya atmosfer, lingkungan yang bisa mensupport kegiatan kita selama bulan Ramadan. Misalnya joinan rumus milenial gitu ya, atau ikut komunitas apa, gitu. Terus ajakin keluarga untuk bisa dilibatkan di dalam amal-amal sholih, biar kita nggak sendirian, biar kita bisa punya punya spirit untuk ini sih teman aku sudah 30 juz nih, sudah hafal Qurannya kok aku belum gitu. Jadi kita tetap semangat terus gitu untuk bisa beramal-amal sholih. Dan keasih emang Allah itu masya Allah ya, kalau yang hijrah dengar gitu ya dari ulama-ulama gitu ya, bahwa Allah itu memberikan taufik kepada seluruh umat muslim ya, seluruh orang-orang beriman ya, bukan orang muslim, tapi khusus untuk orang-orang beriman. Baik yang itu imannya tipis-tipis, imannya yang sedang-sedang, imannya yang tinggi gitu, untuk dibimbing langsung sama Allah untuk melaksanakan amal-amal sholih untuk meningkatkan keimanan di bulan Ramadan ini. Karena saking spesialnya Ramadan itu, jadi Allah berikan taufik. Taufik itu adalah bimbingan langsung dari Allah untuk memperoleh hakikat kebenaran. Jadi coba kita lihat deh Kak, misalnya nih, ada nih ya orang-orang yang sebelum Ramadan tuh nggak pernah baca Quran. Tapi Masya Allah, di bulan Ramadan ini dia semangat belajar baca Quran, bahkan mau menghatamkan Quran. Ada orang-orang di luar Ramadan yang dia tuh nggak pernah datang ke masjid sholat berjamaah. Tapi saat di Ramadan, dia itu dikasih tahu sama Allah untuk datang ke masjid berjamaah gitu. Nggak pernah puasa akhirnya puasa, nggak pernah infak akhirnya infak, nggak pernah sodakohnya sodakoh, nggak pernah misalnya silaturahim akhirnya silaturahim. Saking Allah sayang banget sama kita nih di bulan Ramadan, Allah kasih taufik. Jadi taufik itu berbeda dengan hidayah. Kalau hidayah itu ibarat kayak Google Map ya, kayak kita pakai Gmap. Kita mau misalnya mau ke Landasan nih, hijrah dari Gunung Mawang, pakai Gmap. Nah, dikasih petunjuk nih sama Gmap, belok kanan dari Gunung Mawang, terus saja, misalnya ya, terus kemudian belok kanan, ke kiri ya. Itu jadi kayak gitu, kayak ribet banget gitu pakai Gmap. Tapi kalau di bulan Ramadan gitu ya, kita langsung diantarin sama Allah gitu. Ibaratnya ya, kita punya partner perjalanan, misalnya hijrah jalan sama Mbak Say gitu ya, ada Allah kirimkan nih Mbak Say untuk hijrah nggak usah pakai Gmap, ayo langsung aja saya antarkan ke Landasan gitu, langsung. Kita nggak perlu mikir lagi nih, nggak mikir lagi gimana caranya pergi ke pasar Landasan.
udah langsung naik mobil udah seret gitu kan, nggak harus mikirin lagi arah-arah gitu, nggak ribet gitu. Begitulah Allah memberikan taufik kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya kita nggak manfaatin ini sekarang, terus kapan lagi gitu ya? Kita mau nunggu Ramadan yang mana lagi nih untuk bisa membooster keimanan kita gitu. Saking Allah itu luar biasa gitu ya, memberikan taufik itu kepada para hambanya. Nah, taufik ini harus kita jaga karena emang taufik itu datangnya memang cuma di awal-awal ya. Karena pada dasarnya ya itu kan fenomenanya di tengah-tengah Ramadan, saf-saf itu mulai maju ya, mulai hemat. mulai hemat ya, mulai jar sekali orang yang datang tarawih, orang yang subuh berjamaah di masjid. Nah itu dia. Jadi ya itu tadi, kita harus bisa gimana caranya ya bisa mempertahankan taufik itu adalah dan ya itu tadi memperbanyak amal sholih, karena kan memang Ramadan ini adalah bulan mubarak ya kan, bulan yang penuh dengan berkah. Nah, kalau di dalam Islam berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi, kalau makna ziyadatul khair itu bertambah kebaikan. Insya Allah gitu ya, kalau kita dari awal Ramadan kita konsisten dengan kebaikan, ya kan di Ramadan itu kan Allah janjikan tuh ziyadatul khair itu bertambah kebaikan itu setiap hari. Jadi kalau misalnya hari ini kita baca Quran dengan baik dan lihat karena Allah, insya Allah besok akan lebih baik lagi, akan bertambah lagi kebaikan terus sampai akhir. Insya Allah kita berharap kepada Allah semoga sampai akhir Ramadan nanti kita bisa tetap terus mempertahankan amal-amal ibadah kita. Dan yang paling penting Kak Asti, nilai takwa itu bukan hanya sampai pada saat kita di akhir Ramadan gitu ya, kita menjadi orang yang bertakwa di akhir Ramadan, tapi sampai kita ketemu Ramadan lagi dan sampai kita ketemu ajal kita nggak tahu kapan ajal kita. Jadi nilai takwa itu harus kita pertahankan terus sampai kita bertemu dengan ajal kita, karena kita nggak pernah tahu ajal kita tuh kapan. Kalaupun misalnya kita bertakwa sampai Ramadan tahun depan, kita nggak tahu kan tahun depan itu akan ketemu lagi dengan Ramadan. Kita nggak tahu ya, makanya waktu kita nih, apakah ini adalah Ramadan terakhir kita gitu ya. Kita harus bisa memaksimalkan. Masya Allah. Kayaknya Kak Hijrah lagi gangguan sinyal ya. Suaranya gak putus-putus. Iya. Ini masih nge-freeze nih. Kak Hijrah? Iya. Iya nih, putus-putus ya. Iya. Terdengar ya, Kak? putus-putus, Agak Hijrah putus-putus atau nih, siapa ya? mungkin sinyal. Iya, di sini juga putus-putus sih ya. Iya, di sini Mbak Era, juga. kalau aku putus-putus nggak, Mbak? Apanya? Mbak putus nyambung. Sinyalnya, iya. Iya, enggak, kayaknya emang gangguan sih ya. Merata nih gangguannya memang. Oh, subhanallah ya. Mungkin untuk sambil kita nunggu Kak Hijrah, teman-teman yang sudah hadir di dalam live Instagram Rumus Milenial dan juga Sobat Muslimah, mungkin bisa sambil saling mendoakan ya. Mudah-mudahan lancar nih 1,5 jam ke depan. Allah beri kemudahan untuk kita sama-sama bisa menimba ilmu dari sharing-sharing bersama dengan Kak Hijrah. Masya Allah ya. Nah, memang itu kita tuh harus meminta gitu sama Allah. Makanya memang pentingnya. Tadi tuh bahasa kalau yang saya tangkap di awal tuh ya menurut Kak Hijrah tuh baru kita harus minta ke Allah gitu. Me time, ngobrol ke Allah gitu. Doa sama Allah, minta diberikan kemudahan selama Ramadan kayak gitu. Masya Allah ya. Nah, oke, Kak Hijrah. Mau nanya lagi nih, biasanya nih kalau milenial kan sukanya ada acara bukber ya, mau bukber angkatan SD, SMP, SMA, bener nggak guys? Bener banget. Oh iya kan, Kalau biasanya TK kayak ada gitu. TK mungkin kali, Mbak. Ya Allah, atau mungkin kumpulan emak-emaknya waktu anaknya masih umur berapa bulan ada juga kali ya. Nah, Kak Hijrah masih nge-freeze ya? Kak Hijrah denger nggak? Kak Hijrah. Kakak Hijrah. Iya, masih di tempat saya masih Masih ya? gangguan. Nggak ada suaranya juga sih ya. Iya, nggak ada suaranya dan agak nge-freeze.
ngeblur juga. Mudah-mudahan dimudahkan deh sinyalnya Kak Hijrah sambil kita menunggu Kak Hijrah ya. Masya Allah, tadi tuh pemaparannya tuh luar biasa. Mbak Era sama Mbak Sei, tadi Yes. pagi tuh, Masya Allah, tadi pagi itu saya ikut kajian Zoom tuh. Ini ada nih. Alhamdulillah. Kak Hijrah udah bisa dengar? Pasti putus Putus Masih lagi. loading. Putus-putus gitu. putus. Buat kawan-kawan yang sudah gabung, terima kasih ya. Nanti selama 1,5 jam ke depan, pokoknya jangan kemana-mana. Nah, tadi tuh kalau Kak Hijrah bilang kita juga harus mencari lingkungan yang baik. Saya pikir Rumus Milenial dan Sobat Muslimah adalah dua dari banyaknya komunitas yang pastinya juga akan menjadi lingkungan terbaik buat kawan-kawan nih. Jadi gabung Amin. terus, pantengin terus Instagramnya Rumus Milenial dan juga Sobat Muslimah karena banyak program-program ya di sini ya, bener ya Mbak Era dan Yap. Mbak Sei, Insya Allah ya. Insya Allah. Bahkan ada apa tuh ngabuburit ya, baca Quran Ngabuburit. sambil Ngabuburit. Bacanya ngabuburit. Iya ya, ngabuburit gitu, Masya Allah. Jadi teman-teman tuh bisa bareng-bareng nih. Nah tadi tuh kalau Mbak Hijrah juga bilang, kadang itu kita kalau baca Quran sendiri tuh, ya Allah gitu, baru baca sebentar tuh kayak udah ngerasa kelelahan, kayak ngerasa udah capek, mata sayup-sayup, mulai ngantuk ya. Nah, jangan-jangan atau bisa jadi nih live Instagram dari Rumus Milenial dan juga Sobat Muslimah bisa menjadi salah satu alternatif buat kawan-kawan yang mau ikutan ngabuburit. Jadi baca Qur'annya berjamaah rame-rame di sini, gitu kan ya Nih, kawan-kawan? Hijrah udah bisa nih. Nah, udah gabung. alhamdulillah. Udah. Coba Hijrah ngomong, Hijrah. Halo, Cek. udah bisa ya? Nah, bisa dah. Nah, udah udah bagus. mulai nih, udah mulai nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kak Hijrah, kita lanjut ya. Oke, siap. Nah, kan biasanya kalau di bulan Ramadan ini pasti ada acara-acara bukber dong, dan biasanya kaum milenial tuh paling suka banget acara bukber. Gimana tips-tips kalau kita itu mau mau ikutan acara bukber tapi tidak melalaikan yang seharusnya? Misalnya sholat maghribnya nggak jadi kelewat banyak banget, terus bisa tetap sholat tarawih, masih bisa menjalankan amal soleh gitu, tidak melalaikan. Mungkin Kak Hijrah punya tips nih, gimana caranya bukber bareng teman-teman tapi amal solihnya juga nggak ditinggalkan. Iya, jadi Karena kan biasa kan kalau karena biasa kan kalau misalnya bukber gitu kan pasti kasihkan ngobrol ya Kak ya gitu. Kasihkan ngobrol apa segala macam. Nah, gimana tuh Kak? Kali Kak Hijrah bisa sharing nih tips-tips untuk teman-teman milenial yang ikut live Instagram pagi hari ini. Jadi kita sih ini niatnya mau silaturahim ya sama teman-teman di bulan Ramadan ini kan biasanya tuh kesempatan teman-teman buat kumpul itu di bulan Ramadan saat bukber itu. Nah, tapi juga yang harus kita perhatikan adalah kita juga prioritas ya. Jadi nggak semua bukberan akhirnya undangan bukber itu kita penuhi semuanya gitu. Akhirnya kita sibuk sama bukber terus amalan-amalan kita tertinggalkan, ya kan? Kalaupun misalnya saat itu ya, kalau dari Hijrah ya, kalau saat itu kita harus bukber Mbak Era bisa denger nggak? Ya, pilihlah Bisa gitu denger yang kayaknya. lokasinya itu yang strategis gitu, yang dekat dengan masjid misalnya, yang akses ke musolahnya baik, yang kayak misalnya terus juga kalau misalnya makan itu kan kalau kita ke restoran nih kita kan nungguin makanan tuh kan, makanannya tuh udah berat-berat semuanya nih Kak ya. Paling nggak kita bawa bekal snack yang bisa langsung kita kalau misalnya sudah berbuka langsung lep gitu loh Kak. Terus abis itu kita tinggal sebentar untuk sholat maghrib, biar sholat maghribnya tuh nggak akhirnya udah ngabisin dulu makanan berat ini semuanya. Terus akhirnya kita terlalu kelamaan gitu ya. Kelamaan makan akhirnya ngantri lagi panjang wudhu buat sholat maghrib di lokasi gitu ya, jadi susah gitu. Mendingan kita bawa bekal dari rumah, misalnya kita bawa kurma, air putih gitu yang bisa kita siapkan untuk sekedar berbuka gitu ya. Kita berbuka dulu, setelah itu kita sholat maghrib, sudah selesai sholat maghrib baru kita back to
bukber yang tadi itu sama teman-teman. Nah, terus juga kita juga harus bisa komit gitu sama jam, sampai jam berapa kita mau kumpul sama teman-teman, karena kan buat yang laki-laki paling nggak ya harus ayo kita sama-sama jamaah ke masjid buat tarawih gitu. Dan kalau bisa juga kalau buat teman-teman ya ayo dong yang punya giroh, yang punya semangat untuk beribadah juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Kalau bisa bukbernya dibarengin dengan tarawih bersama gitu ya. Masya Allah tuh asik banget tuh. Jadi nggak cuma bukber doang gitu, biar bisa menularkan kebaikan itu kepada orang lain juga. Ya. Jadi nggak ada yang rugi gitu kan Kak. Mungkin itu sih. Iya ya benar-benar. Nah, tuh ya tadi tuh teman-teman tipsnya ya, pastinya cari tempat yang aksesnya tuh memudahkan kawan-kawan untuk sholat pastinya, dan bawa sedikit bekal untuk berbuka puasa nanti sambil menunggu makanan datang atau jadi teman-teman udah bisa sholat maghrib dulu. Dan yang paling penting yang saya garis bawahi adalah komitmen. Komit nih mau ngumpulnya sampai jam berapa. Nah, atau misalnya udah deh sampai mau masuk isya udah selesai bubar. Atau yang tadi itu tuh bikin acara bukbernya dibarengin tuh, ada tausiahnya, ada tarawih barengnya. Masya Allah kan keren banget tuh ya. Wah keren. Masya Allah. Nah buat kawan-kawan yang menyimak, kalau mau tanya jawab boleh kan ya? Ini Boleh. deh. Boleh. Nah kalau mau nanya-nanya boleh di kolom chat ya. Silahkan. Atau kalau mau join, mohon maaf nggak bisa karena batasnya cuma 4 doang. Masya Allah. Oke, tadi cara menghadapi Ramadan udah. Terus untuk perjalanan Ramadan supaya istiqomah juga udah dipaparkan sama Kak Hijrah. Lalu tips-tips untuk bukber juga udah disampaikan. Memang lingkungan itu penting banget ya Kak. Betul. Dan saya yakin sih kalau lingkungannya teman-teman Rumus Milenial, Sobat Muslimah ya, insya Allah itu adalah lingkungan yang baik untuk kawan-kawan gitu. Maksudnya untuk bisa saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Mungkin Mbak Era atau Mbak Se mungkin ada yang mau ditanyain juga nggak sama Kak Hijrah nih? Boleh loh. Kakak sih ngangguk-ngangguk aja Kak Seh. Enggak, Mau nanya doang. Mau nanya enggak? Siapa tahu mau nanya doa khusus apa gitu, Ceh. Bingung dia mau nanya apa coba. Silakan. Nungguin saya ya? Iya loh, kita nungguin. Ya Allah. Gitu, ya Allah. Apa ya? Nanya apa ya? Belum ada ya? Ya Allah. Lucu deh. Tapi memang ya Kak, berarti kita itu memang ini juga ya, harus tahu goalsnya tuh mau ngapain di Ramadan ini. Dan tadi tuh bener banget tuh yang bilang Kak Hijrah, bahwa kita tuh memang harus nge-planning gitu, biar kita tahu arah dan tujuan. Karena kan kalau misalnya, iya ya Ramadan ini aku mau ngapain gitu. Dan kalau tadi kita ngomongin masalah hati, emang kalau Ramadan itu ya ada orang-orang yang Ramadan kali ini nikmat sehatnya Allah ambil, sehingga nggak bisa merasakan Ramadan sebagaimana yang kita bisa rasakan hari ini. Dan yang lebih parahnya kalau sampai nikmat iman, benar nggak Kak Hijrah? Kalau sampai nikmat imannya yang Allah cabut, nah itu sehingga mungkin ketika Ramadan datang ya biasa-biasa aja gitu. Ketika mau sholat tarawih mau enggak ya biasa-biasa aja, karena memang ya itu tadi nikmat iman itu yang Allah cabut. Nah, kita perlu banget memang berdoa seperti yang disampaikan Kak Hijrah tadi tuh, teman-teman, bahwa kita berdoa minta sama Allah diberikan keistiqomahan, diberikan ketetapan hati di jalan yang Allah Allah ridhoi pastinya. Nah, gitu. Lalu, Mbak Era nih ada mau nanya nggak? Aku bingung mau nanya apa ya. Ini bingung mau nanya apa. Jangan sampai nanti Kak Hijrah yang nanya balik loh. Ayo saya nanya balik sama kalian bertiga. Bingung deh. Kak, Hijrah deh mau sharing lagi nih. Jadi ini kan Boleh. masih juga dengerin dong ya, dengerin nasihat-nasihat dari ulama gitu, bahwa memang ada keutamaan lain gitu ya di bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala kebaikan gitu. Allah bukakan lebar-lebar pintu-pintu surga. Jadi banyak pintu surga itu yang Allah berikan.
dari sahur, orang sahur itu diberikan barokah gitu kan lewat sahurnya. Kita ngasih takjil ke orang gitu kan, Allah kasih surga. Kita puasa Allah kasih surga, kita baca Quran Allah kasih surga yang Allah berikan untuk orang-orang yang berpuasa, untuk orang yang ada di bulan Ramadan kalau kita mau sungguh-sungguh. Dan itu tidak Allah berikan di bulan-bulan lain. Cuman Allah kasih spesial di bulan Ramadan. Terutama puncaknya adalah nanti di malam Lailatul Qadar gitu ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa meraihnya juga gitu. Amin. Amin. Apa ya Kak ya? Kita tuh kan banyak dosa banget ya Kak ya. Banyak dosa ya. Nah, terus tapi pada dasarnya fitrahnya kita tuh pengennya masuk surga. Surganya surga Firdaus lagi Kak. Masya Allah gitu ya. Pengennya Masya Allah ya. paling tinggi, tapi amalan-amalan kita Masya Allah juga gitu, luar biasa. Masih banyak banget kurangnya. Nah, di luar Ramadan itu kan kita nggak akan dapat keutamaan ini ya. Ini tuh cuma 30 hari loh. Terus kita juga cuma berpuasa itu nggak 24 jam. Cuman dari pagi, dari subuh ya, dari subuh sampai maghrib. Dan Masya Allah gitu, Allah perintahkan kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya biar Allah kasih kita surga, biar Allah kasih kita ampunan atas dosa-dosa kita yang lalu. Kalau di bulan-bulan lain kan kita nggak perlu gitu ya, nggak perlu pakai effort yang lebih, yang misalnya kita harus menahan lapar dan haus ya dengan beribadah. Tapi juga pahalanya juga ya cuman standar gitu ya, standarnya Allah gitu. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan lagi standarnya gitu, 10 kebaikan dengan tiap kali kita berbuat kebaikan. Nah terus kalau misalnya kita nggak mau meraih pintu-pintu surga kita ya di bulan Ramadan ini, terus kita mau meraih dengan apa lagi gitu. Sementara di bulan-bulan Ramadan, di bulan di luar Ramadan itu kita loyo dalam beramal baik gitu. Masya Allah, di bulan ini spesial, Allah kasih taufik langsung. Kenapa kita nggak bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik? Jadi Kak, waktu ini saya mau cerita. Di bulan boleh Ramadan, banget. Seneng nih aku kalau dengar cerita-cerita. Ramadan kedua kemarin, saya itu Allah kasih mimpi. Jadi Masya Allah, mimpinya itu adalah bertemu sama malaikat maut, Kak. Semangat. Lu langsung merinding. Jadi Allah itu kasih saya mimpi Allah. bertemu dengan malaikat maut, 3 orang malaikat yang wajahnya itu tampan, berbaju putih, 3 orang gitu. Saya dicabut nyawanya. Saya lagi digonceng sama suami saya gitu ya, naik motor. Terus tiba-tiba ada datang malaikat maut ya, yang akhirnya saya sadar bahwa mereka akan mencabut nyawa saya gitu. Suami saya nggak bisa lihat, cuman saya yang bisa lihat. Terus saya bilang ke mereka, tunggu, jangan cabut nyawa saya sekarang. Tolong tunggu saya sampai masjid gitu. Akhirnya saya sholat tahiyatul masjid. Kemudian mereka mengarahkan saya untuk berbaring dan menghadap kiblat, dan kemudian saat itu nyawa saya diambil. Dan rasanya itu tidak sakit pada saat sakaratul maut, dan di dalam hati saya itu bertanya-tanya, kenapa ya? Katanya sakaratul maut itu sakit, tapi kok ini nggak sakit gitu. Itu yang sambil ditarik nyawa saya itu saya bertanya seperti itu, kok nggak sakit sakaratul maut? Katanya sakaratul maut itu sakit. Akhirnya saya meninggal. Dan saat itu saya terbangun dan menangis gitu kan. Andai saja semua orang bisa memilih cara matinya, ya kan? Andai saja semua orang bisa memilih bagaimana cara dia mati, di mana dia akan mati, gitu, dengan cara apa gitu. Tapi kita nggak bisa memilih, dan kita nggak akan pernah tahu kapan usia kita gitu. Seandainya ini pun adalah Ramadan terakhir saya gitu kan, saya nggak akan pernah tahu gitu kan usia saya sampai kapan gitu. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir saya gitu kan, dan nggak akan pernah nyampe lagi di Ramadan tahun depan. Jadi ya Allah gitu kan, mungkin ini adalah satu peringatan dari Allah gitu kan, agar buat saya pribadi gitu kan, buat saya pribadi dan keluarga untuk bisa mengevaluasi diri sejauh mana amal-amal kita, karena sebaik-baik persiapan adalah persiapan kita untuk menuju kematian kita gitu.
adalah hari yang pasti, dan besok itu kita nggak tahu gimana gitu ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kita ini. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita. Kita menjadikan setiap Ramadan itu adalah Ramadan terbaik kita. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan lagi. Apakah tahun depan akan ketemu lagi dengan Ramadan? Atau mungkin Ramadan ini kita akan meninggal, kita nggak akan pernah tahu. Dan itu yang membuat saya menangis seharian, berhari-hari menangis gitu kan, mengingat dosa-dosa, mengingat bekal gimana, mengingat anak-anak, mengingat suami, mengingat keluarga, dan semuanya gitu, semua dosa-dosa ya Allah gitu, Masya Allah. Tapi saya bersyukur gitu, alhamdulillah gitu, semoga Allah menjadikan kita semua gitu ya, menjadikan saya dan ini menjadi pelajaran agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Amin. Masya Allah. Dan itu tuh barakallah ya Mbak Hijrah, karena nggak semua Kak Hijrah. Barakallah ya Kak Hijrah, karena kan nggak semua orang tuh bisa Allah hadirkan rasa yang kayak gitu. Maksudnya ada orang-orang ya udah sih biasa aja gitu, menganggap bahwa ya umur aku masih panjang. Padahal benar banget yang kata Kak Hijrah, kita nggak pernah tahu nih usia kita. Bahkan mungkin 1 detik ke depan, 2 detik ke depan kita nggak pernah ngerti gitu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Apakah akan berakhir seperti apa? Masya Allah. Teman-teman, di bulan yang baik ini, di bulan yang memang Allah lagi nge-sell besar-besaran ya, bonus yang luar biasa. Bahkan waktu itu ngobrol-ngobrol sama Mbak Era dan saya juga bahwa ini tuh benar-benar sell yang gak ada limitnya gitu. Allah tuh udah menanti-menanti banget. Nah, tadi pagi juga nih saya boleh cerita ya. Tadi pagi tuh kok qadarullahnya itu saya itu ikut kajian yang itu membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 183 gitu, tentang Allah menyampaikan bahwa di situ tentang kita yang tentang berpuasa ya. Nah, ternyata tuh di situ tuh bahwa di surat Al-Baqarah ayat 183 itu ada pesan cintanya Allah gitu, ada pesan tanda cintanya Allah. Bahwa kata ya ayyuhalladzina amanu itu memang sesuatu tuh istilahnya tuh kalau ibu-ibu manggil anak tuh, hai anakku sayang. Kayak kalau Kak Hijrah gimana sih manggil Nafis? Nafis, Soli, anak sayang sini coba Umi mau ngobrol sama Nafis gitu. Boleh nggak Umi mau ngobrol sama Nafis? Dan itu tuh disampaikan tuh gitu bahwa Allah itu memanggil dengan seruan mesranya. Ya ayyuhalladzina amanu kata Allah. Hai hamba-hambaku yang baik, yang solih, yang selalu akan aku mudahkan urusannya. Yuk duduk sini yuk, aku mau nyampaikan sesuatu nih sama kalian. Baru di situ Allah baru memerintahkan gitu. Jadi Allah tuh udah manggil mesra kita gitu. Di surah itu tuh Allah tuh udah memanggil mesra kita lah. Allah tuh udah manggil mesra kita loh kawan-kawan di bulan Ramadan ini. Tapi kalau itu masih tidak menyentuh ya, tidak membuat hati kita sensitif ya, memang berarti kita harus bertanya seperti yang Kak Hijrah bilang tadi, harus bertanya dengan diri kita nih, ada apa nih? Kok aku ketemu Ramadan aja kok biasa-biasa aja gitu. Bahkan kok nggak bergetar banget gitu bertemu dengan ayat-ayat Allah, berarti aku nggak cinta. Sedangkan kan kalau orang cinta tuh kan gimana sih, pasti kalau orang cinta tuh hatinya bergetar, selalu bersemi-semi. Benar nggak Kak Hijrah? Kak Hijrah kan pasti gitu ya sama suami kan ya, pasti pengennya terus bareng-bareng kemana-mana sama suami. Kalau udah nikah tuh kan pasti kalau udah cinta tuh gitu, kemana-mana tuh maunya sama suami, sama anak gitu lah. Tapi kok kita biasa-biasa aja gitu. Panggilan sholat juga kok biasa-biasa aja, kayak nggak bergetar gitu hati. Ya Allah. Jadi kayak tadi pagi tuh saya tuh sambil dengar kajian tuh, ya Allah nih kok kayak pas banget sih nih pagi ini dapat kajian ini, terus ntar mau nge-live nih bareng sama teman-teman ngobrolin tentang ini gitu, biar kita keluar dari Ramadan ini ya bukan cuma sekedar keluar biasa aja, tapi benar-benar glowing secara fisik, glowing yang pastinya juga glowing secara keimanan ya gitu. Karena kan kalau misalnya hati-hati kita ini inner beauty-nya udah bagus, kalau udah baik dari dalam, insya Allah juga akan memancarkan hal-hal yang baik insya Allah. Jadi di situ tuh disampaikan bahwa Allah tuh udah memanggil kamu dengan seruan yang mesra, Masya Allah. Jadi tuh saya tuh, ya Allah kok baru ini ya, maksudnya kok baru ini ya, baru ini tuh merasakan yang, ya Allah sebegini banget ya, ternyata Allah tuh manggilnya tuh dengan seruan yang mesra. Kok aku tuh baru bergetarnya tuh pagi ini gitu, maksudnya tuh kok ya Allah gitu, jadi melting gitu, Masya Allah. Dan dengar ceritanya Kak Hijrah tadi yang di Ramadan kedua terus
dimimpiin sama malaikat maut, ya Allah. Kebayang nggak sih kalau malaikat maut itu emang benar-benar kelihatan, dan bisa jadi di antara di sekitar kita sekarang emang ada malaikat maut yang sedang memantau ya. Ini batas limitnya kapan nih? Ini waktunya kapan nih? Oh, si C waktunya sebentar lagi. Sebentar lagi apa enggak? Sebentar lagi maksudnya menikah, insya Allah. Amin. Masya Allah ya. Nah, memang terus Kak Hijrah mau tanya nih, kan Kak Hijrah tuh kan Masya Allah ya, kalau dari obrolan-obrolan Kak Hijrah tuh Insya Allah dari saya yakin banget bahwa hatinya Kak Hijrah tuh sangat-sangat Allah sentuh dengan kelembutan. Gimana sih Kak cara melembutkan hati nih? Karena kan kita memang butuh banget melembutkan hati agar Allah taufik Allah gitu ya, hidayah Allah tuh bisa masuk. Nah, gimana tuh Kak? Siapa tahu juga ada yang bisa di-sharingkan biar nanti teman-teman juga bisa keluar dari Ramadan ini glowing banget gitu, dengan hati yang bisa merasakan. Jadi Ramadan kita bukan cuma sekedar ritual, tapi menjadi Ramadan yang berasa biar jadi glowing. Gimana Kak? Nah, jadi kalau ini ya, kalau yang Hijrah pernah dengar dari guru-guru gitu ya tentang gimana caranya melembutkan hati adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran itu adalah salah satu cirinya orang bertakwa juga. Di dalam Quran surah Al-Baqarah itu kan Allah bilang, ya kan, Al-Quran itu dzalikal kitabul alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, gitu kan? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau gitu. Jadi satu ciri orang takwa itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Allah sudah bilang bahwa Al-Quran ini mudah, Al-Quran ini bisa adalah syifa gitu kan. Al-Quran adalah obat hati kita gitu. Kalau misalnya medis ada pun penyakit gitu kan yang nggak bisa diobatin lagi sama medis, ya udah obatnya itu Quran gitu kan. Obat hati gitu kan, cara kita menenteramkan jiwa kita, raga kita adalah dengan mengingat Allah kan. Sebaik-baik zikir itu adalah zikrullah. Sebaik-baik ingatan kita gitu kan, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran adalah yang akan melembutkan hati kita. Dan Masya Allah gitu kan Kak Asti, Al-Quran itu kan diturunkan gitu kan di bulan Ramadan gitu. Akhirnya betul. Ramadan itu menjadi penuh berkah, ya kan? Benar. Al-Quran itu membawa berkah. Ketika orang-orang yang membacanya pun, insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Jadi kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, kita bingung nih, kita mau mulai dari mana ya? Kita mau hijrah, kita mau mulai dari mana ya? Mungkin salah satu yang harus kita banyak-banyak pertimbangkan adalah yuk kita mulai dari baca Quran. Kita mulai dari mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang nanti akan membimbing hati kita. Bayangin ya kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan masing-masing huruf itu Allah ganjar dengan kebaikan kan? Dan setiap kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bayangin ya kasih kalau misalnya kita tuh baca Quran gitu kan, meskipun itu terbata-bata gitu, Allah tetap kasih kita pahala. Memberikan pahala, betul. Dan Allah sambil baca dapat pahala dan dihapuskan dosa-dosa kita juga. Akhirnya, ya itu kalau misalnya mau mulai dari mana, yuk kita mulai dari baca Quran. Kita banyak dosa nih. Ini kan ya, kalau hijrah nih yang sudah, Masya Allah gitu, punya anak juga kan, terus dia ada lagi hamil, ini juga
Masya Allah sensitif juga gitu ya, emosi kadang-kadang gitu kan, suka gimana gitu ya Mbak Asti. Tapi Hijrah sadar gitu bahwa mungkin ada hal-hal yang kalau misalnya suka marah gitu, gampang marah, gampang kecewa, gampang putus asa, pokoknya gampang galau lah. Pasti ada yang salah nih dari hati kita. Pasti ada yang salah nih dari hati aku gitu. Aku bilang kayak gitu, ada yang salah nih. Pasti ada amal-amal yang aku tinggalkan gitu. Jadi dikoreksi lagi, apa ya, mau baca Quran. Oh ternyata baca Qurannya dilalaikan nih. Banyak lalai sama baca Quran. Akhirnya di ini lagi ke Asti di muhasabah. Dirutinkan lagi membaca Al-Quran. Diperbanyak lagi membaca Al-Quran. Akhirnya ya Allah gitu. Allah itu memudahkan jalan keluar dari segala macam permasalahan gitu. Kalau misalnya ini ya, contoh kecilnya aja nih, kalau anak GTM, kasih tahu GTM nggak? Kak Tiwi tahu GTM nggak? GTM Jadi apa? dia tuh gerakan tutup mulut. Kalau ini Nggak mau makan. Iya. Ya ini tuh populer banget di antara ibu-ibu yang ibu-ibu muda gitu ya. GTM. Masya Allah. Kalau misalnya anak tuh nggak mau makan sama sekali, ya ibu muda itu kekhawatirannya sama anak itu apa? Misalnya berat badannya nggak naik, misalnya Berat badan. berat badan nggak naik, terus dia sakit apa segala macam gitu. Tapi karena kita ngaji dulu nih ya kan, kita awali hari baca Al-Quran itu rasanya Allah tuh mudahkan semua hal, pasti Allah mudahkan semua hal. Terus anaknya yang nggak mau makan gitu kan, terus tiba-tiba makan, terus hati kita tuh jadi tenang, bawaannya tuh pengen ingat Allah. Misalnya nih, kalau sebelumnya tuh kasih makan anak kayak biasa aja, ini sebelum makan kita pasti bakal ingat, ya Allah tolong mudahin anakku untuk makan makanan ini, ya Allah tolong berkahi makanan ini untuk anakku, ya Allah. Semuanya tuh jadi doa, semuanya tuh ingat Allah kasih. Jadi Masya Allah luar biasanya berkah dari Al-Quran itu. Allah, yaitu tadi ziyadatul khair, Allah tambahkan kebaikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, yang baca, yang menghafalkan, yang mengamalkan. Masya Allah gitu, Allah lipat gandakan kebaikan mereka, Allah berikan keberkahan. Jadi salah satu amalan yang bisa melembutkan hati yaitu gitu. Suka marah-marah misalnya sama suami gitu kan, Allah sabarkan, iya baca Quran, terus Allah sabarkan gitu kan. Suka banyak aja masalah, tapi ya udah akhirnya kita menganggap masalah itu biasa aja. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang something yang harus dipikirin seruat apa gitu ya, sampai hati kita nggak enak. Tapi karena kita baca Quran, Allah kasih rasa tenang di dalam hati kita. Allah kasih kemudahan gitu. Masya Allah gitu. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita Allah mudahkan kita terus untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Amin. Ya Allah. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, yang bulannya turunnya Al-Quran tadi tuh, yang katanya Kak Hijrah ya. Nah, mudah-mudahan kitanya adalah orang-orang yang nanti berada pada malam-malam keutamaan yang Allah pilih ya. Mudah-mudahan kitanya adalah orang-orang yang terpilih, bukan terpilah. Dan tadi tuh keren banget itu waktu Kak Hijrah ngomong masalah anak GTM gak mau makan, tapi terus menganggap itu sesuatu yang biasa, terus kayak ngobrol gitu sama Allah, ya Allah gitu, mudahan makanan ini jadi begini, begini. Tapi kan memang seharusnya kita kayak gitu ya Kak, bahkan kan dikatakan tuh bahwa dalam hadis qudsi ya kalau nggak salah, dikatakan bahwa kita tuh memang harus meminta segala sesuatu tuh ke Allah, bahkan sampai urusan sandal yang putus saja kita harus minta ke Allah gitu. Apalagi kalau untuk urusan keimanan, keistiqomahan, ya memang harus banyak-banyak ngobrol sama Allah. Nah, salah satunya interaksi kita sama Allah ketika kita ngobrol sama Allah itu adalah dengan tilawah Al-Quran. Masya Allah. Adem banget nggak sih pagi ini guys? Masya Allah. Iya, adem banget, Masya Allah ya. Jadi memang banyak keutamaan lainnya. Nah terus nih Kak, misalnya ada tips-tips nggak di era ini, kan lagi masih masuk masa pandemi ya, walaupun pada saat ini udah boleh tarawih di masjid, walaupun masih ada ya katanya kan kalau yang orang-orang usia udah belanja uzur juga ya usia lanjut dan anak-anak itu memang tidak disarankan untuk pergi ke masjid. Nah untuk kaum milenial sendiri nih Kak Hijrah,
untuk mereka fight di 10 malam terakhir untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, gimana nih Kak? Ada yang bisa di-sharingkan nggak Kak? Jadi biar kita bisa fight sampai nanti insya Allah ya, persiapannya sampai insya Allah di akhir Ramadan kita fighting di menyambut Lailatul Qadar nih. Ini kan yang kita tunggu-tunggu nih di Ramadan. Insya Allah semoga Allah sampaikan kita. Jadi yang paling penting juga adalah memperhatikan ini ya Kak, asupan kita. Ini pasti Mbak Tri lebih paham lah ya gimana gitu. Jadi yang penting kan juga adalah fisik ya, fisik kita. Gitu. Jadi emang kita harus juga di Ramadan ini menjaga kesehatan. Ya, asupan makanannya juga harus diperhatikan. Sehingga memang Allah pantaskan kita gitu. Allah benar-benar mempantaskan kita dengan usaha kita, ikhtiar kita menjaga kesehatan sampai nanti di akhir Ramadan gitu. Ya, protokol kesehatan kan emang kita harus tetap jaga kan. Kalaupun kita misalnya sholat ke masjid, iktikaf dan lain-lain. Ya, yang paling penting adalah itu tadi, menjaga kesehatan. Karena emang beribadah dengan tubuh yang fit itu lebih baik kan. Pasti lebih bersemangat, lebih penuh apa ya Kak, kita lebih menghayati gitu, menjiwai gitu kan, dengan harusnya ya dengan jiwa yang seger itu, yang kuat, pasti lebih maksimal ibadahnya dibandingkan ketika kita sakit. Pasti banyak keterbatasan yang akan kita dapatkan juga. Jadi harus dijaga kesehatan dari asupan makanannya diperhatikan. Minimal kalau misalnya kita nggak bisa makan kurma, madu kan, atau kalau sunahnya itu kan kurma lah ya. Dengan kurma ya kan. Kalau nggak ada yang lain-lain ya kurma gitu. Ditambah dengan, kalau misalnya bisa makan kurma, ditambah lagi dengan yang lain kayak madu yang sunah-sunah yang bisa kita asup dan lain-lain. Mbak Tiwi mungkin ya yang bisa share. Masya Allah, berarti yang paling utama adalah asupan ya, biar kita tuh tubuhnya fit sampai di akhir. Aduh, kalau ngomongin asupan saya kayak agak-agak mulai ada gangguan gitu. Masya Allah. Mungkin nih dari Mbak Era ada yang mau nambahin nggak terkait dengan asupan nih? Sedikit mungkin. Kalau asupan sih itu sih udah, maksudnya teman-teman bisa cari lah ya di mana asupan yang bagus. Mencari di mana, tapi ya memang kita nggak bisa instan ya, mempersiapkan itu nggak bisa instan. Jadi memang dari jadi nggak bisa gitu mau 10 malam terakhir baru malam ininya, besok udah malam ke-21 misalnya baru malam ini kita mempersiapkan, nggak bisa. Jadi itu memang persiapannya udah dari sebelum-sebelumnya, karena fisik kita sekarang, kondisi fisik kita sekarang itu kan ditentukan dari beberapa bulan yang lalu gitu ya kan. Tapi ya kalau sekarang pun mau dipersiapkan mulai hari ini harusnya, jangan nunggu nanti. Dan memang tapi fisik itu juga harus dilatih. Fisik yang kuat, kondisi kesehatan yang bagus, tapi kalau tidak dilatih untuk membiasakan bangun malam untuk qiyamul lail gitu ya, nggak akan bisa juga gitu. Ujuk-ujuk entarlah 10 malam terakhir aja aku baru qiyamul lail, nggak bisa. Jadi harus dibiasainnya dari sekarang. Jadi memang harus seimbang sih ya, persiapan fisiknya seimbang, persiapan ruhiyahnya seimbang. Terus yang tadi memang harus mau memaksa diri untuk membangun kebiasaan yang bagus. Karena biasanya nih yang jadi masalah di kita itu adalah kita tuh suka empot-empotan melakukan kebaikan. Kita hanya semangat misalnya, kita hanya semangat dan sibuk mencari motivasi, padahal sebenarnya yang melakukan kan kita. Gitu, yang melakukan kita. Kepentingan terhadap ibadah ini adalah kepentingan kita sendiri gitu. Kalaupun misalnya teman-teman menemukan kajian, menemukan nasihat, itu adalah penguat, tapi tiang pertama yang harus tegak adalah punggung sendiri gitu. Itu sih jadi saya sih yang ngomong. Ini kan sesinya Kak Hijrah. Masukkan. Kan boleh ya sambil sharing-sharing ya Kak Hijrah. Masya Allah ya. Gitu deh. Ya Allah ya, iya deh bener. Aku pagi ini ngobrol sama Hijrah tuh langsung kayak terasa ya. Jadi memang ternyata bener ya. Ternyata benar ketika kita berbicara, ketika kita sharing dengan seseorang yang lembut hatinya tuh dapat deh, kena gitu langsung. Karena itu nggak sih Mbak, kan setiap orang ketika dia menyampaikan dari hati maka akan sampai kepada hati yang mendengarkan. Iya, bener, auranya tuh langsung dapat gitu, nyetrum gitu, Hijrah, Masya Allah ya. Aku tuh bener-bener tadi Hijrah cerita tuh langsung
kita biasa mendengar itu dari orang lain, mungkin sering kita mendengarkan itu, tapi kalau kuantum atau kalau energinya nggak nyambung tuh nggak bisa gitu. Nah itu klik banget deh, Masya Allah. Masya Makasih loh Hijrah Allah. udah Kakak Hijrah udah mau sharing sama kita pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini banyak teman-teman yang tadi sempat mengikuti live atau sampai sekarang masih mengikuti live itu tersentuh lah ya hatinya dan bisa menjadi motivasi sama-sama. Amin, amin, amin. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan petunjuk pada hati-hati kita. Karena memang kan ketika Allah sudah ingin memberikan petunjuk, maka tidak ada orang yang bisa menghalangi. Tapi ketika Allah tidak ingin memberikan petunjuk, maka biar kita mau kayak gimana pun Allah tidak akan memberikan petunjuk itu sama kita. Jadi kita sama-sama doa dan saling mendoakan ya di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah terus membimbing setiap langkah kita melalui Ramadan ini, menjalani skenario Allah di bulan ini tuh benar-benar berasa gitu, bukan cuma sebagai ritual-ritual ibadah yang udah lah aku salat-salat aja, puasa-puasa aja gitu, baca Quran ya baca Quran aja gitu, tapi memang benar-benar pakai rasa, yang kayak Kak Hijrah tadi tuh ceritanya benar-benar pakai rasa, pakai hati, tulus banget, jadi kerasanya tuh benar-benar nyampe ke hati-hati kita juga gitu. Mudah-mudahan dengan obrolan pagi hari ini banyak hati-hati yang Allah lembutkan, khususnya kawan-kawan yang hadir di live Instagram ini ya. Amin. Masya Allah. Ini mungkin Mbak teman-teman Mbak Asti, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ya. Iya, boleh apa, teman-teman ketik di silakan. komen gitu Atau kalau apa iya, komen minta tips apa dari iya, Kak Hijrah. betul. Gitu. Benar. Masya Allah. Minta tips apa dari Kak Hijrah? Minta tips sehat bisa. Minta tips gimana merawat anak dengan di bulan Ramadan ini, mengurus anak terus lagi dalam kondisi hamil, itu kan sesuatu yang nggak mudah, benar nggak sih? Walaupun ini itu obrolan milenial kan, tapi kan anak-anak milenial sekarang siapa tahu yang nonton udah ada juga, maksudnya yang udah lo Kak Hijrah kan milenial tapi udah milenial. masuk. Iya, Masya Allah. Ya kan Kalau Tuh kan Kak Era, Kak Hijrah, ada titipan pertanyaan nih. Boleh nggak disampaikan? boleh, silakan. boleh dong. Iya, jadi gini, saya rangkum ya. Jadi dia kan selama sehari itu berpuasa dari pagi sampai nanti menjelang maghrib. Kemudian nanti maghrib kan udah berbuka. Boleh nggak sih dia dalam kondisi dia punya gandengan tapi yang belum halal, punya gandengan yang belum halal gitu. Jadi boleh nggak sih, Pertanyaannya maksudnya so milenial sekali gitu ya. boleh nggak sih malamnya itu maksudnya dia tetap jalan. Jadi ibaratnya kalau setelah seharian dia nggak boleh berduaan gitu kan, berduaan jalan bareng, boleh nggak sih malamnya tetap jalan? Itu kalau dalam bulan Ramadan masih diperbolehkan atau enggak, atau memang dia harus putus bener-bener gitu? Ya Kak Hijrah, Silakan Kak Hijrah. Silakan dijawab Kak Hijrah. unik ya, tapi kakak-kakak pasti juga bisa menjawab apa jawabannya. Dan yang bertanya pun pasti tentu lebih tahu daripada yang ditanya. Gitu. Tentu hati kita itu pasti punya alarm ya kan? Ya. Allah itu pasti kasih alarm di dalam hati kita, dan juga pasti Allah kasih petunjuk gitu loh di dalam kita gitu kan. Allah kasih hidayah kita untuk bisa menangkap hakikat kebenaran itu. Cuman sifatnya hidayah itu kan, kalau Allah kasih hidayah ya sama kita tuh sifatnya ada dua tuh hidayah. Kalau katanya ulama tuh, kalau hidayah itu sifatnya ada dua. Jadi kan dia tuh dikasih merata ke semua orang. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah dikasih, kita mau ngambil apa enggak, ya kan? Jadi pasti di dalam hati kita tuh menolak ya. Ini tuh sesuatu yang enggak baik, gitu kan? Misalnya dalam hati yang bertanya gitu kan, yang penanya, yang pertanyaan tadi ya, si Fulan, sebut saja dia Bunga. Bunga, misalnya. Sebut saja dia Bunga. Bunga nanya, ini benar nggak sih? Tapi dalam hati kecil Bunga pasti berbicara gitu. Ini sesuatu yang nggak benar. Di luar Ramadan saja tidak boleh, apalagi di bulan Ramadan gitu kan? Nggak ada bedanya. Intinya larangan Allah, ya udah stop gitu. Cuman hatinya pasti menolak. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau ikut gitu kan apa yang Allah
tunjukkan kepada kita atau enggak gitu. Nah, itu jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Petunjuk Ya. itu banyak sekali kan. Bahkan kalau misalnya kita Betul. mau searching aja nih di Google, boleh nggak sih pacaran? Boleh nggak ini? Udah keluar boleh nggak ya. ini? Boleh nggak itu? Udah ada semuanya gitu. Tinggal kita mau ngambil apa enggak gitu. Hidayah ini mau kita Iya. ambil apa enggak. Jadi saya Betul. kembalikan kepada Bunga. Semoga Bunga Allah memberikan hidayah kepada Bunga dan Bunga mau Amin. mengambil hidayah itu gitu. Iya kan Kak, kita nggak bisa Bener. nggak bisa Bener. melarang-larang, nggak bisa gitu. Nggak boleh lo pacaran, itu dosa apa segala macam gitu. Sedangkan kita sendiri udah tahu itu dosa. Jadi itu nggak usah dipertanya. Boleh lah ya dipertanyakan, tapi semoga Allah memberikan petunjuk pada Bunga. Iya nggak sih? Iya. Mudah-mudahan Kata-kata yang Bunga, bener-bener. iya, mungkin Bunga pilihannya ada 2 ya sayang. Pilihannya adalah diputuskan atau dihalalkan, Cie. Iya, amin. Mudah-mudahan apa ya? Pilihannya yang kedua ya harusnya ya. Harus yang kedua ya. Nah, jadi kalau iya, amin. Nah, kalau udah mau gandengan nanti selepas buka puasa ya udah diakatin pas maghrib. Ih, cakep banget. Berarti gandengannya setelah akad, Masya Allah. Iya, Oke, udah. Bunga, Ini, silakan ini ingat ya, tahu Bunga. nggak sih? Ini Bunga kalau dengar antara mau ketawa sama mau nangis. Katanya gini, ini kakaknya jahat banget sih gitu. Kayaknya gitu nanti. Jangan-jangan Iya. Bunga lagi ada di satu ruangan sama Kak Se ya? Ya Gimana ya, ada. mana? Dia soalnya sambil ngobrol. Nggak ada. Ini ada yang nanya nih, Oke, iya nih. kalau orang pas denger cerita atau keingat tentang Rasulullah nangis, sedih, tapi masih mager nyunah, hatinya gimana? Lembut tapi anu. Aduh, Gimana tuh Kak hati Nia lembut nih. tapi anu? Silakan Kak Hijrah. Lembut tapi anu. Jadi emang ini ya, kita mungkin semua pernah berada di masa itu ya Kak ya. Di masa dimana hati kita tuh benar-benar terombang-ambing gitu ya. Kayaknya tuh Iya, iya. lihat orang-orang, kita tuh sadar nih, yang kita lakuin ini salah ya. Kita sadar nih bahwa kita harus cinta sama Rasul, kita kayak rindu sama Rasul, tapi kok masih mager melakukan amal-amal kebaikan gitu. Itu kan adalah salah satu ciri bahwa oh Allah tuh masih titipkan satu keimanan di hati kita. Kita harus satu ya, itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah nih Allah masih kasih kita hidayah untuk bisa sedih gitu ya, rindu sama Rasulullah gitu kan. Sedih kalau misalnya lihat-lihat orang lain sholat kok aku nggak sholat, yang lain pakai jilbab kok aku nggak pakai jilbab, yang lain bisa baca Quran kok aku nggak bisa Quran. Itu yang harus kita syukuri juga. Alhamdulillah ya, ternyata Allah masih sayang nih, Allah masih ngingatin aku tentang perkara-perkara ini. Itu yang satu. Yang kedua, yang selanjutnya proses kita untuk menjemput hidayah itu kan artinya hidayah ya. Allah kasih kita nih petunjuk nih kan. Nah, kita tinggal mau menjemput apa enggak. Nah, cara menjemputnya itu yang harus kita putuskan saat ini gitu. Apakah kita mau sekarang atau nanti-nanti? Karena belum tentu nanti-nanti itu akan sampai waktunya kepada kita. Maka yang harus kita putuskan adalah kita mau berubah saat ini kan, sekarang. Ya, kalau kita mau berubah sekarang, yuk kita cari supporting system kita. Cari lingkungan kita yang bisa support kita untuk bisa hijrah, untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Contohnya ada rumus milenial, ada Sopmus, ada apa aja deh gitu kan. Sekarang kan mudah banget aksesnya di YouTube, Betul. di Instagram, di TikTok, semuanya ada gitu. Tinggal kita mau pilih jalan yang mana nih untuk menjemput hidayah itu gitu. Jadi ya jangan tunda-tunda lah ya, dan kita minta sama Allah. Sama juga dengan saya dulu proses hijrahnya itu, karena hijrah itu kan bukan sesuatu yang instan tiba-tiba saya langsung paham semua hal, tiba-tiba saya langsung pakai jilbab syar'i misalnya saat ini, enggak sih. Ini proses yang panjang, dan proses yang panjang itu kita minta sama Allah, bukan hijrah ya, proses kebaikan itu kita bukan dengan semerta-merta datang sendiri kepada kita, tapi harus kita minta dengan cara berdoa, dengan cara meminta sama Allah, ya Allah, ya tolong tunjukkan kepadaku jalan-jalan kebaikan. Insya Allah gitu kan, Allah pasti akan memudahkan kepada kita gitu. Ya Allah gitu ya, kan Allah tuh katanya kan malu ya, kalau misalnya Allah tuh nggak ngabulin
Iya kan, seorang hamba sudah berdoa gitu kan, tapi Allah tuh nggak ngabulin. Iya. Cuman kitanya aja yang malas berdoa ya. Padahal Bener, Allah bener saking banget. pengen sama kita tuh malu gitu ya. Kalau Allah nggak kabulin doa-doa kita gitu. Terus kenapa kitanya yang malas meminta kepada Allah? Ya minta aja sama Allah. Nanti kita tinggal serahkan ke Allah aja gitu. Nanti Allah pasti tunjukin jalan kepada kita untuk bisa meniti jalan-jalan kebaikan itu, insya Allah. Jadi ya syukuri saja dulu gitu. Alhamdulillah. Kalau misalnya sudah ada rasa seperti itu, setelah bersyukur kita berdoa sama Allah, ya Allah mudahkanlah jalanku untuk menuju jalan-jalan kebaikan. Pasti Allah akan tunjukkan. Nggak mungkin Allah nggak tunjukkan. Iya kan Kak Asti? Masya Allah. Yang Bener selanjutnya banget, tinggal bener banget. balik lagi ke kita. Nih sudah Allah tunjukin nih semuanya. Sudah ada Mau Allah nih diambil nggak? pagi-pagi nih, sudah mulai. Sudah ada sofu, sudah ada semuanya gitu kan yang datang, kita tinggal kita lagi. Ini kamu sudah aku kasih nih, kasih petunjuknya mau Masya diambil apa enggak. Allah. Iya, jadi ya mudah-mudahan Dan pastinya yang juga bertanya orang-orang itu yang hadir. Ya. Ya Kak. Iya, dan pastinya juga orang-orang yang Allah hadirkan ke dalam live Instagram hari ini tuh bukan sebuah kebetulan sebetulnya. Ini sudah Allah skenariokan sedemikian rupa. Bisa jadi kawan-kawan yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedang Allah sentuh dengan hidayah-hidayahnya, sehingga dengar obrolan kita ini yang insya Allah mudah-mudahan menjadi sesuatu yang faedah dan bermanfaat banget ya buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa memutuskan gitu. Aku harus seperti apa, aku harus bagaimana. Bisa jadi ada orang-orang yang hari ini galau dengan kehidupannya. Ya kan, aku harus kayak gimana nih? Dan yang pastinya Kak Hijrah, ketika Allah sudah memberikan banyak petunjuk, banyak hidayah, nah tergantung kita mau ngambil atau enggak. Dan yang sangat dikhawatirkan dan sangat ditakutkan adalah ketika semua petunjuk Allah itu tidak kita maksudnya semua petunjuk-petunjuk itu tidak kita ambil, tidak kita pilih, dan Allah akan menegurnya dengan keras. Biasanya Allah akan benturkan pada tembok yang keras. Nah, sehingga dia mendapatkan hidayah. Tapi itu kan sebagai bentuk cintanya Allah. Karena Allah tuh pengennya tuh, ya siapa sih? Allah kan emang nggak pengen ya. Kita ini kan manusia yang Allah rancang sedemikian indahnya gitu. Allah ciptakan dengan yang spesial gitu. Dan bahkan Adam dan Hawa, kita ini adalah anak cucu keturunan Adam dan Hawa yang memang asalnya dari surga. Dan pastinya Allah juga dalam Al-Quran bilang, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat itu sendiri sebenarnya Allah tuh nggak pengen banget orang-orang yang Allah ciptakan dengan spesial ini masuk ke neraka. Sehingga Allah memberikan banyak pilihan. Menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan. Mana nih yang mau kamu ambil, kayak gitu kan ya Kak ya. Dan jangan sampai teman-teman, jangan sampai hidayah itu hadir setelah Allah bentur-benturkan. Karena itu pasti sakit banget, lebih sakit gitu. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Buat teman-teman semua yang hadir di sini, mudah-mudahan ya semakin yakin gitu harus kemana arah dan tujuannya, seperti itu. Masya Allah, indah banget ya, kayak nggak pengen mengakhiri obrolan pagi ini gitu. Iya, Masya benar. Allah. Mbak Era, ini aku sisa berapa menit lagi nih live kita? Masih bisa lanjut atau bagaimana? 10 menit Kak Asti. Wow, 10 menit. 10 menit kita sambil nunggu kalau ada yang tanya jawab, ditambah dengan Kak Hijrah. Closing statement, bagaimana mendesain Ramadan ini agar keluarnya menjadi glowing-glowing yang udah Kakak sampaikan tadi. Silakan Kak, closing statement pagi hari ini. Closing statementnya apa ya? Jadi semoga teman-teman kita semua benar-benar Allah sampaikan, Allah bimbing ya, untuk terutama hati kita untuk bisa meraih Ramadan ini, menjalani Ramadan ini dengan penuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan Allah menjadikan kita orang yang bertakwa gitu. Kita memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dan juga kita benar-benar berdoa kepada Allah gitu kan, agar Allah menerima amalan-amalan semua amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah mempertemukan kembali kita ya Allah gitu kan. Allah memberikan kita keberkahan usia ya, usia yang lagi berkah, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun selanjutnya gitu. Amin. Itu saja sih mungkin Kak Asti. Semoga
kita semua di Ramadan ini betul-betul nanti gitu ya bertemu dengan Idul Fitri ya, hati kita benar-benar jadi suci lagi gitu. Itu kan nanti kan di Masya Idul Allah. Fitri kita benar-benar menjadi suci kembali dan kita semangat lagi menjalani kehidupan 1 tahun lagi gitu ya. 6 bulan lagi sampai ketemu dengan Ramadan insya Allah. Ramadan. Amin, semoga, amin. Semoga ini ya, Ramadan tahun ini tuh berbekas seumur hidup lah ya. Pengennya tuh seperti itu gitu. Berbekas, berkesan, Ramadan itu pun benar-benar kita di Ramadan ini hadiah oleh Allah berupa itu tadi, hadiah dari Allah Lailatul Qadar gitu ya buat kita semua insya Allah. Semoga Allah mengaruniakan kita Lailatul Qadar insya Allah. Amin. Amin, Lagi amin, kita amin. kasih ya. Amin insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tuh udah ada yang komen tuh, ini besok ada lagi. Oh, itu nanti yang bakal jawab itu Kak Era dan Kak C ya. Nih besok nanti terkait dengan agenda-agenda Rumus Milenial dan juga Sobat Muslimah nanti mungkin akan dipaparkan dan disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Masya Allah, Kak Hijrah, jazakillah khair. Sangat menyentuh sekali pagi hari ini ya, Masya Allah. Senang banget, bahagia banget. Saya diundang untuk menjadi host tamu di sini ya, walaupun ya mungkin agak-agak ini hostnya kok heboh banget ya gitu ya. Tapi Masya Allah ini sesuatu yang menjadi kehormatan bagi saya bisa mendampingi Kak Hijrah pastinya ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam agenda-agenda kebaikan yang lainnya ya Kak. Amin. Insya Allah, iya. Amin. Titip salam buat Nafis, titip salam buat suami. Mudah-mudahan hari ini puasanya lancar sampai dengan waktu berbuka. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, Masya Allah. Amin. Iya. Lalu agenda selanjutnya apa nih, Kak Era dan Kak C? Ya, kita ngucapin makasih ya kepada Kak Hijrah yang pagi Dan hari Kak ini, Masya Asti. Allah, iya, dan Kak Asti juga yang pagi hari ini mau memandu acara kita di acara OMG obrolan milenial zaman Milenial. now. Gitu. Masya Jadi kalau tadi ada yang nanya apakah ini besok ada lagi OMG khusus hari Ahad pagi teman-teman. Nah, Ya, nanti dicatat kita- ya. Jam 9. Ya, jam 9 khusus Ahad pagi. Acara kita ini di live-kan di Instagramnya Rumus maupun Instagramnya Sopmus. Nah, selain itu, rangkaian kegiatan kami yaitu Kios Ramadan, kolaborasi inspiratif online shops, itu akan ada di sepanjang bulan Ramadan ini. Setiap hari ada ngabuburit Quran jam 4 sore. Jadi kita akan ada 10 kontributor yang ngaji secara bergiliran. Jadi kalau teman-teman misalnya mau menjadi kontributor di acara ngabuburit Quran, boleh banget untuk DM ke Rumus atau DM ke Sopmus, kirimkan nama dan juga nomor WA supaya admin bisa kontak teman-teman dan dijadwalkan kapan teman-teman masuk dalam live ngabuburitnya Sopmus dan Rumus. Selain itu, Kak Masya Teh, Allah. Selain itu, dari selain dua acara tadi yang dipaparkan sama Mbak Era, kita juga punya namanya Al-Kahfi Time. Al-Kahfi Time itu setiap hari Jumat jam 8 pagi kita bakal bareng-bareng ngaji Quran, ngaji baca Al-Kahfi sama hafiz Quran. Jadi Masya Allah kita Masya langsung Allah. dibimbing, dipandu oleh hafiz Quran. Kemudian kita juga punya yang namanya sketsa Ramadan. Jadi nanti coba pantengin IG-nya kita Rumus Milenial dan Sobat Muslimah. Kita punya video-video lucu, video-video kocak, unik tapi berfaedah dan seputar Ramadan itu kita posting di IG-nya kita. Kemudian acara puncak nanti kita
menjelang akhir Ramadan kita ada acara puncak, dan yang lebih spesialnya lagi nanti ada special performance dari seseorang yang sangat kita tunggu-tunggu. Siapakah dia? Aduh, rahasia deh. Gak seru kalau dikasih tanya sekarang. Supaya penasaran gitu, jadi pengen taunya gimana? Pantengin terus IG-nya Sobat Muslimah dan Rumus Milenial. Dan Ya, yang Masya paling Allah. penting juga kita bakal bagi-bagi THR. Ya Jadi Allah. nggak Saya hanya berdiri orang-orang paling yang depan tuh kalau bagi-bagi THR. nggak hanya orang-orang yang bekerja aja dapat THR, tapi teman-teman yang suka pantengin Rumus Milenial dan Sobat Muslimah dari Ramadan pertama sampai dengan Ramadan akhir juga akan dapat THR. Tunjangan hari raya dari kami. Masya Allah, keren-keren ya. Keren-keren programnya Rumus Milenial sama Sobat Muslimah ya. Tuh kawan-kawan, jangan ragu lagi deh. Jangan lupa pokoknya terus pantengin Instagramnya Rumus Milenial dan juga Sobat Muslimah ya. Banyak program-program yang bermanfaat banget. Dan insya Allah bisa mengarahkan kawan-kawan semua untuk bisa menemukan jalan yang terbaik yang sudah Allah paparkan di hadapan kita. Yuk dipilih jalannya mulai dari sekarang nih. Betul. Oke, karena kita sudah memasuki penghujung acara ya Mbak ya hari ini. Yap. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Hijrah yang sudah memberikan ketulusan hatinya untuk sharing-sharing hari ini. Kemudian Kak Asti yang sudah memandu acara ini dari awal sampai akhir menjadi acara yang spektakuler. Kita ucapkan terima kasih banyak. Ditunggu Sama-sama. undangan-undangan kami ya. Undangan-undangan kami insya Allah nanti kita akan bergabung kembali. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, kita ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf banget kalau masih banyak ribuan-ribuan chat yang belum terbaca gitu kan. Masya Allah. Yang belum terbaca nanti bisa di kolom IG gitu kan, nanti bisa lah, nanti kita sambil balas-balasan gitu ya Mbak Era ya. Masya Allah. Ya, sip. Saya juga mau ngucapin makasih sekali lagi dan mohon maaf ya kalau ada kekurangan selama memandu acara. Iya, nggak apa-apa Mbak. Semuanya. Selamat lahir dan batin, selamat menaikkan ibadah puasa. Assalamualaikum. Masya Allah, Waalaikumsalam. udah ada yang nanya warahmatullahi minggu wabarakatuh. depan temanya apa. Ntar ditunggu ya flyernya. Iya betul. Masya Allah. Oke, Nah sampai- ini juga Mbak, ingetin juga yang lain jangan lupa share sebanyak-banyaknya karena ini acaranya manfaat banget nih. Iya. Benar. Jadi ajak Ayo teman-temannya di-share, di-share. Betul. Oke. Selamat pagi. Sampai jumpa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.